Kisah lain misteri di Jembatan Kali Sewo. Jembatan Kali Sewo adalah sebuah jembatan yang membentang di atas Kali Sewo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sukra Indramayu dan Pusaka Nagara Subang sekaligus menjadi pembatas dua kabupaten tersebut. Sudah sejak dari lama jembatan Kali Sewo menjadi salah satu jembatan paling populer yang berada di jalur pantai utara Jawa Barat. Jembatan Sewo atau Sasak Sewo sebutan bagi masyarakat setempat merupakan sebuah jembatan yang tidak terlalu besar dan layaknya jembatan pada umumnya di jalur tersebut. Namun demikian jembatan Kali Sewo menjadi sangat populer dan melegenda di jalur Pantura. Popularitas jembatan Kali Sewo sendiri tak lepas dari peran masyarakat sekitar yang setiap harinya selalu ramai berjejer di sepanjang jembatan tersebut untuk menyapu koin yang disawer atau ditabur oleh para pengendara yang melintasi jembatan Kali Sewo. Entah sejak kapan fenomena tersebut muncul, namun jika menurut keterangan warga setempat, kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Ritual tabur koin di jembatan Kali Sewo diyakini oleh sebagian orang yang pada awalnya konon menjadi syarat jika hendak melintasi jembatan tersebut. Berbagai kisah dan cerita pun tersebar luas tentang keberadaan jembatan Kali Sewo dan tradisi tabur koin tersebut. Dari sekian banyak versi yang sudah familiar dan banyak orang tahu adalah kisah legenda dua kakak beradik yang bernama Saedah Saini. Diceritakan dahulu kala di sebuah desa yang diyakini berada di Indramayu, hiduplah sebuah keluarga dari seorang pria yang bernama Sarkawi beserta istri dan kedua orang anaknya yang bernama Saidah dan Saini. Suatu ketika Sarkawi yang berniat untuk pergi haji, namun saat di perjalanan, Sarkawi malah tergoda oleh penari ronggeng yang bernama Maimunah yang pada akhirnya mereka berdua menikah. Sejak pergi meninggalkan rumah, Sarkawi tidak pernah kembali hingga membuat istrinya sakit dan meninggal dunia. Selang beberapa hari sejak istri pertamanya meninggal, Sarkawi mendadak ingin pulang dengan membawa serta Maimunah istri mudanya. Meski terkejut saat mengetahui istri pertamanya meninggal, namun Sarkawi kemudian tetap memperkenalkan istri mudanya kepada kedua anaknya, dan mereka pun hidup bersama. Pada suatu hari Sarkawi dan Maimunah pamit pergi beberapa hari untuk berladang. Namun sebelum pergi, Maimunah berpesan kepada kedua anak tirinya agar tidak memasak beras simpanannya. Namun karena keduanya lapar, akhirnya beras simpanan ibu tirinya pun dimasak dan habis. Ketika Maimunah pulang dan mendapati berasnya sudah habis, ia pun marah besar lalu mengusir Saedah Saini tanpa sepengetahuan suaminya. Kedua kakak beradik itu kemudian pergi dan bermalam di hutan. Dalam ketakutannya, tiba-tiba secara misterius Saini kemudian didatangi oleh seorang kakek-kakek yang memberi petunjuk bahwa kelak Saini akan dijadikan penari ronggeng terkenal dan Saidah menjadi tukang kendangnya. Namun sebelumnya mereka berdua harus terlebih dahulu mengadakan ritual perjanjian dengan siluman buaya putih. Singkat cerita, kemudian kedua kakak beradik itu berhasil dan sukses menjadi seorang penampil seni ronggeng. Hidup mereka pun sangat berkecukupan. Namun kesuksesan tersebut ternyata memiliki batas waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian dengan siluman buaya putih. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua lupa akan janji tersebut. Kemudian sang kakek misterius itu datang lagi untuk menegur sekaligus menagih janji mereka. Karena sudah terlanjur melanggar dan ingkar, kemudian mereka berdua mendapatkan hukuman. Saini berubah menjadi seekor buaya putih dan Saidah berubah wujud menjadi bunga cempaka putih. Selain dari kisah legenda Saedah Saini, terdapat cerita lain mengenai misteri dari Kali Sewo. Menurut Babat Tanah Subang, konon dahulu kala pada zaman kerajaan Mataram Islam, wilayah Subang dan Indramayu menjadi salah satu pos kekuatan para prajurit Mataram di wilayah barat. Diceritakan ketika Sultan Mataram menyatakan perang terhadap VOC dan ia memerintahkan untuk menyerang VOC di Batavia.
ribuan prajurit dari Mataram dikerahkan untuk terjun ke medan perang. Karena jarak yang begitu jauh dan perjalanan dari pusat kerajaan Mataram menuju Batavia cukup memakan waktu yang lama, akhirnya rombongan pasukan Mataram kelelahan dan kehabisan perbekalan, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat dan berkemah di wilayah pantai utara, tepatnya di perbatasan Subang dan Indramayu. Untuk bertahan hidup, kemudian mereka mencari apapun yang bisa dijadikan bahan makanan. Bahkan tak jarang mereka dibantu oleh masyarakat sekitar, meski hanya sebatas air minum dan sebutir singkong. Ketika berada dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, kemudian VOC mengetahui keberadaan mereka, dan pertempuran pun tak terelakkan. Dalam kondisi fisik yang lemah, akhirnya pasukan Mataram kalah dalam penyerangan melawan tentara VOC. Sebagian pemimpin pasukan Mataram memutuskan untuk kembali ke Mataram. Namun sebagian besar pasukan yang mengalami kelelahan fisik pasca pertempuran, mereka tidak kuat melanjutkan perjalanan ke Mataram dan memutuskan untuk bermukim di wilayah tersebut. Dengan mengumpulkan semua senjata, pusaka dan panji kebesaran Mataram untuk dikubur di sebuah tempat, yang konon sekarang disebut-sebut sebagai Desa Pusaka Ratu. Dari pertempuran besar antara pasukan Mataram dan tentara VOC tersebut memakan korban banyak dari kubu Mataram yang berjatuhan di sekitar Kali Sewo. Konon nama Kali Sewo sendiri diambil dari kisah ribuan pasukan Mataram yang bertempur dan hilang atau meninggal di sekitar Kali Sewo. Orang-orang zaman dahulu di sekitar wilayah tersebut konon menyebutnya Kali Sewu atau Seribu. Dan seiring berjalannya waktu, nama kali tersebut berubah pelafalan menjadi Kali Sewo.